Ya bang, saya cuma mau bertanya aja bang. Ya, nyala kamera dulu kalau mau bertanya. Kalau misalnya Anda tidak nyala kamera, jangan bertanya. Oke, silakan. Saya tanya dulu, Anda Muslim ya? Muslim saya bang. Oke, silakan. Makasih, makasih. Ya, silakan. Saya izin bertanya ya bang. Apa itu? Kenapa abang itu diskusinya cuma Islam dengan Kristen aja? Kenapa nggak agama yang lain juga? Ini lagi yang ditanyain ini. Baiklah, saya jawab. Saya pikir ada yang bermutu pertanyaannya. Gini bang, saya kan Kristen bang. Ya. Oke. Kemudian saya nonton di YouTube kah, di mana kah, pokoknya di media sosial ada orang Islam membahas agama saya, agama Kristen. Lalu saya membuat tanggapan. Masa saya mau bahas agama Hindu, Hindu aja nggak pernah bahasin saya. Saya mau bahas agama Buddha, nggak ada orang Buddha bahas-bahasin agama Kristen. Cek di YouTube atau di TikTok, di mana Instagram. Saya belum pernah ketemu ada orang Hindu ngomongin Kristen, nggak pernah. Saya belum ketemu orang Buddha ngomongin Kristen atau Konghucu ngomongin Kristen, nggak pernah bang. Yang ada Islam. Nah, makanya saya bikin tanggapan, Bang. Nggak mungkin lah saya bahas agama Hindu, Konghucu, ada-ada. Gimana, udah nyambung belum pertanyaan saya? Nyambung sih bang, maksudnya saya kan cuma ini Jawaban aja. saya, udah nyambung ya? Kenapa enggak, maksudnya buka sekali-sekali itu buka diskusi dengan agama Yahudi atau apa gitu? Abang nggak ada niatan gitu? Begini, Bang. Sama Yahudi pernah. Begini, yang jadi masalah itu, Bang. Orang Islam ini ketika membahas agama, oknum ya Bang ya, saya tidak bilang semua orang Islam loh. Banyak orang-orang Islam tuh yang masih baik-baik Bang. Karena nggak menjalankan agamanya. Ketika ada oknum-oknum orang Islam yang membahas agama Kristen, itulah yang saya tanggapi Bang. Begitu. Nah ketika saya tanggapi, ya janganlah saya ini dianggap penistaan agama. Kan cuma nanggapin saja. Saya ajak diskusi masalahnya Bang. Saya melihat mereka ini bahas-bahasin agama Kristen. Itu nggak diundang orang Kristennya. Kan tidak fair Bang. Ya kan? Gitu loh. Abdul Somad sama Donditan. Dua-duanya Islam. Bahas-bahas Alkitab. Bahas-bahas Paulus. Nggak fair kan? Nah, makanya saya buka nih, saya tantang nih untuk buat forum diskusi. Gitu loh Bang. Itu ceritanya Bang. Nah silakan. Oke lah, baik bang. Hanya itu saja? Nah, kan? Iya, hanya itu saja. Ya, jadi teman-teman sekalian, kalian tuh harus ngerti kenapa kok bisa ada channel ini. Begitu ya. Karena menanggapi orang-orang Islam itu, ya. Oke, kita kasih naik ada Indra G. Oke, Indra G kayaknya udah ini. Taubatlah kau Edis katanya. Justru yang bertobat itu kamu. Misalnya kamu suruh saya bertobat dari apa? Bertobat dari membahas agama Islam. Ya kamu suruh dulu itu berhenti bahas agama Kristen. Begitu. Yang duluan siapa? Kalau kita cari akar permasalahannya teman-teman, yang duluan itu adalah oknum-oknum orang Islam. Mereka lah yang lebih dahulu memulai membahas-bahas agama Kristen. Begitu. Ya. Kalau posisi Kristen tuh hanya nanggapin saja. Karena orang Kristen tuh nggak punya kepentingan terhadap agama Islam. Kristen tidak memiliki sesuatu untuk membahas agama Islam. Tetapi agama Islam itu perlu, bayangkan, memerlukan agama-agama sebelumnya. Karena apa? Karena dikatakan meneruskan agama sebelumnya.
gitu. Bang Noval, saya mau tanya nih sekali lagi, mau saya jelaskan lebih jelas. Anda Muslim? Saya Muslim Bang, Muslim dari lahir. Muslim dari lahir. Udah sering Bang nonton channel ini Bang? Kadang juga sering Bang, kebetulan kan saya follow juga Bang ini. Oke. Gitu. Oke Bang, apa Bang gerangan Anda itu naik ke sini? Iya kan saya cuman mau kira-kira kayak pertanyaan-pertanyaan kayak abang ini pertanyakan pertanyaan biasa yang sering-sering diperdebatkan itu Bang. Apa kira-kira Bang? Tentang kayak seperti apa Bang? Kebetulan juga saya kan baru naik ini Bang, jadi Bukan, supaya gini. Kan gini, kalau yang sudah sekian banyak saja Anda tonton nggak ada yang nyantol, percuma nanti kita ngomong Bang. Percuma, nggak ada gunanya gitu. Maksud saya gini, selama Anda nonton saya itu, apa yang mau Anda omongin gitu dari yang sudah saya bahas sebelumnya? kayak gimana ya? Kayaknya nanti saya Bang, nanti lah kalau begitu. Nanti kan Berarti masuk kiri keluar kanan. Oke lah, baiklah Bang. Bang belajar dulu lagi. Belajar dulu lagi ya. Teman-teman gini ya. Ibarat kata gelas udah penuh. Kalian isi, mau kalian isi 1 drum juga, ya tetap segitulah juga. Nah, sama ketika orang datang ke sini, dia udah nonton sebelumnya. Udah banyak yang ditonton. Tetapi nggak ada satupun yang ditonton itu nyambung. Terus ngapain kita lanjutkan? Nah, ya kan? Oke. Kita kasih naik ada Suryadi. Oke. Suryadi. Nyubit orang mau dicubit. Lapor Pak polisi. Inilah kelakuan kalian ini. Ya silakan Suryadi 127. Apakah Anda seorang Muslim? Apakah Anda seorang Muslim Bang? Muslim. Oke, silakan Bang. Nyalakan kamera Anda, sampaikan kepada saya, buktikan kepada saya di mana saya melakukan fitnah ataupun sesuatu yang tidak benar begitu tentang agama Islam. Silakan, saya kasih kesempatan. Ya, kamera dulu nyala Bang. Kamera nyala dulu, kecuali Anda bilang begini. Saya malu kalau saya dilihat orang, jadi saya malu sebagai Islam dilihat orang, nah gitu nggak apa-apa. Kalau anda masih bangga, sebentar, Anda bangga sebagai Islam, bangga? Nggak bisa terbuka ya. Saya undang dari sini Bang ya, saya undang dari sini. Nah itu, Ya. sudah saya kirimkan undangan tuh. Ada undangan dari saya, tinggal Anda simpan itu atau terima gitu. Bayangin teman-teman, nyalain kamera aja deh nggak bisa. Nggak bisa Bang. Ya udah Bang, ya udah Bang. Kalau Anda malu jadi orang Islam, saya taruh bawah ya. Oke, kita makasih naik ya. Kita kasih naik yang masih inilah masih punya kepercayaan kalau Islam itu adalah membanggakan. Kita kasih naik ada Abah Batin. Ya Abah Batin, selamat pagi menjelang siang. Selamat siang, Oke. Bang Edis. Apakah Anda seorang Muslim? Alhamdulillah Bang Muslim. Silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Mari kita diskusi dengan baik. Sudah saya kirimkan undangan. Silakan. Ya siap Bang. Jangan bernapas Bang di mikrofon Bang. Bang, Oh, iya. jangan bernapas di mikrofon Bang. Nanti begini. Agak naik Bang. Abang nggak kelihatan Bang. Yang kelihatan cuma jidat doang. Oh iya. Agak turun lagi. Jangan dimakan Bang. Bang, mikrofon jangan dibegini.
Iya bang. Coba bang, naik gitu. Masih aja teman-teman, dia masih bernapas, memang teman-teman kalau ngomong sama orang Islam kita butuh energi yang banyak teman-teman ya. Karena memang seperti itu, kalian saksinya loh, kalian adalah saksi dari semua yang saya omongin ini ya. Silakan bang, apa yang mau Anda sampaikan? Ya kalau sampaikan enggak bang. Saya jujur sama Abang Edis ini kalau ngobrol sama Abang Edis ini jangan pakai pikiran, jangan pakai akal, pakai nurani gitu, biar masuk. Jadi enggak apa ya. Jadi rata-rata tuh Islam itu Agak langsung jauh aja. sedikit bang, agak jauh sedikit gitu. Karena suara Anda itu begitu. Dengeran? Nah, agak jauh sedikit mikrofonnya, biar nggak nafasnya itu masuk ke situ. Ya silakan. Siap bang. Hmm. Iya, saya ulang bang. Iya, intinya kalau ngobrol sama Abang Edis ini jangan pakai pikiran sama akal, logika gitu. Gak bakal masuk, gak nerima gitu. Dikritik dia apa nggak nerima. Kalau pakai nurani, insya Allah bang masuk tuh bang. Sebentar. Bicara, tenang bang. Bicara dengan saya tidak pakai akal pikiran. Justru bicara dengan kalian ini seolah-olah kalian tidak punya pikiran. Contoh, saya kasih contoh bang. Bang, Ya, kalau Anda melihat anggota keluargamu, ayah, ibu, adik, istri atau siapapun melihat meminum air kencing sapi, apa yang Anda akan perbuat? Iya bang, melarang bang. Melarang kan? Karena nalar sehat kita berkata bahwa itu kencing. Itu adalah kencing sapi. Sekarang kalau misalnya sapinya berubah, hai sapi berubah jadi unta. Ting! Nah, sekarang boleh diminum kencingnya? Enggak bang. Nah, itulah yang diajarkan Muhammad, biar Anda tahu. Muhammad yang Anda katakan Nabi itu menyuruh orang meminum air kencing onta. Coba, nalar Anda berkata, apakah betul itu Anda anggap sebagai Nabi yang kayak begitu? Coba. Coba pakai, Anda bilang tadi saya nggak pakai akal, nggak pakai pikiran. Coba Anda sekarang gantian. Silakan. Siap bang. Hmm. Jadi intinya jangan langsung telaah bang, jangan langsung telan kalau disuruh seperti itu harus gitu. Kita pakai makanya. Ya namanya disuruh ya harus lah. Masa disuruh? Berarti kalau disuruh sholat, itu berarti nggak harus sholat. Kalau disuruh jangan berzina, itu berarti boleh. Itu boleh, itu berarti. Anda gimana? Tadi Anda fitnah saya, Anda memfitnah saya mengatakan saya tidak pakai tidak pakai akal sehat. Oh salah bang, abang salah. Maksudnya kita nerimanya bang, maksudnya nerimanya jangan pakai pikiran bang. Kalau pikiran Coba. nafsu ya nggak ada. Oke, coba sekarang begini bang. Anda selama jadi orang Islam pernah nggak dengar bahwasanya Muhammad itu menyuruh orang meminum air kencing onta? Belum bang, belum. Belum pernah dengar? Belum pernah. Pantesan Anda masih jadi orang Islam. Makanya bang, tidak ada nabi yang menyuruh minum air kencing hewan selain daripada Muhammad. Gak ada. Cuman Muhammad satu-satunya. Betapa sayangnya Anda menganggap dia nabi. Bagaimana Anda? Coba, ayo kita mikir. Nggak usah yang panjang-panjang bang, sederhana-sederhana aja. Ya siap. Lebih enak diskusinya ke arah gini bang. Kalau ke situ istilahnya mensudutkan kepercayaan orang lain gitu bang. Bang, bukan. Aduh, pelanggaran lagi. Oke, gini bang. Gini aja bang. Kita ininya dialihkan seperti ini bang. Yang tadi abang bilang masalah Ustadz Somad ya bang ya. Ya, yang tadi barusan itu bang. Kenapa kalau gini dia ngomong seenaknya gitu. Nah, kalau dari keyakinan saya bang, saya Islam. Jadi gini bang, orang pinter itu belum tentu beriman bang.
Jadi gini bang, makanya gini, dia beragama, saya nggak nyebut tutas somat lah, istilahnya yang oknum lah. Jadi dia beragama itu belum masuk keagamaannya dalam dirinya. Dia itu masih pakai ego seperti itu. Makanya yang saya yakini, saya memperdalam Islam itu, jadilah orang benar. Jadi Gimana mau benar bang? Orang disuruh minum kencing hewan. Gimana mau benar? Begini, ya. Anda selama ini mendengar informasi bahwa Muhammad itu adalah seorang yang benar. Anda mendengar bahwa Muhammad itu adalah sosok yang pantas ditiru, panutan, betul? Manusia sempurna, betul? Yang harus diikuti, betul? Iya bang, tapi yang mana dulu gitu bang. Oke, berarti Anda setuju bahwa Muhammad punya sisi buruk? Semua istilahnya gini bang, makanya gini, kita juga harus bisa menilai mana yang harus Bukan. Coba gini, apakah Anda percaya bahwa Muhammad punya sisi buruk? Selama ini saya belum pernah dengar sih bang. Oke, apakah menyuruh minum kencing hewan itu baik? Kalau ke situ saya belum mendengar gitu bang. Sulit ini. Kalau dari saya sih tidak bang. Oke lah bang, jangan dipaksakan lah. Nanti kalau dipaksakan juga nanti gimana ya. Iya. Gini, saya mengundang yang berkompeten saja lah ya. Nanti saya dikritik lagi nih, katanya kamu beraninya sama Islam yang awam-awam gitu. Oke, kita kasih kesempatan kepada Siap bang. Oke, saya turunkan ya, Kita udah kena pembatasan teman-teman, 3 pembatasan. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Ya Bang Eris. Oke, ini wajah perempuan, suara pria. Nah, silakan. Anda seorang Muslim ya, silakan. Apa yang mau Anda sampaikan? Nyalakan kamera Anda dulu ya. Sudah saya kirimkan tuh permintaan untuk menyalakan kamera. Wah. Bang, abang Islam. Iya Bang. Oke. Memang kalau ngomongin Allah dan Muhammad tuh memang mereka seperti itu teman-teman ya. Bang, saya kasih saran begini bang ya. Kalau naik sini bang, janganlah membuat Islam itu semakin rugi bang. Agama Islam itu semakin bangkrut. Coba, kalau Anda naik ingin membela agama Islam, cobalah bang, coba tunjukkan dulu ya, adab dulu. Masa Anda ngomongin Allah sama Muhammad? Luar biasa. Benar kata Ustadz. Saya pernah dengar ceramah Ustadz begini. Orang-orang Islam itu ya, sekalipun dia pemabuk, sekalipun dia pezina, sekalipun dia pencuri, tetapi kalau agamanya dihina, maka dia akan maju. Makanya kesimpulannya bang, pantesan Islam dibela, yang belain adalah orang-orang pemabuk, pezina. Ya silakan, apa yang mau Anda bahas? Giliran lah Bang, kita ngobrolnya giliran biar enak. Ya silakan. Apa yang mau Anda bahas? Ya, kenapa Bang harus kita itu tiap Abang Lab itu agama Islam selalu diungkit-ungkit? Kenapa Bang? Karena saya menanggapi orang-orang Islam bang. Orang-orang Islam itu oknum ya bang ya. Saya nggak bilang semua loh, oknum. Oknum orang-orang Islam itu sering membahas agama Kristen. Contohnya siapa? Contohnya Ustadz Abdul Somad, Zakir Naik, bahkan dikasih fasilitas tuh bang. Kalau ulama yang bahas agama Kristen bang, itu dikasih fasilitas. Ya, dari atas podium dia ceramah. Sesungguhnya di dalam Alkitab ini dinubuatkan tentang akan datangnya Nabi yaitu Muhammad. Sesungguhnya Yesus adalah seorang Muslim.
Nah, makanya saya meluruskan, Bang. Nah, ketika saya luruskan, saya bilang, saya tunjukin bedanya. Begitu, Bang. Masa iya, Bang, Tuhan Yesus diteruskan ajarannya sama seorang yang ngajarin minum air kencing tuh gimana, Bang? Coba, Bang. Ini saya balikan kepada Anda ya, saya balikin. Misalnya ada orang di sana, Bang. Ada orang, dia ngaku nabi. Terus dia ngajarin makan ee. Oke? Ada orang ngaku nabi, ngajarin makan ee. Terus orang begini, sesungguhnya apa yang dilakukan itu meneruskan ajaran Muhammad. Bang, Anda sebagai muslim, Bang, perlu ngomong nggak Anda, Bang? Perlu nggak Anda mengasih tahu ke orang-orang? Itu bukan nerusin Muhammad, itu tidak meneruskan Rasulullah. Itu orang sinting. Pasti Anda bilang begitu, kan? Ya sama, Bang. Saya juga begitu. Saya ini berusaha untuk memutus supaya kalian itu jangan lagi ngumbar-ngumbar omongan dusta. Bahwa ajaran Islam itu adalah meneruskan apa yang diajarkan oleh Yesus kami. Itu, Bang, maksud saya, Bang. Nggak ada yang lain. Begitu loh. Dan mereka juga sering mengejek dan lain sebagainya. Tapi gini loh Bang Edi. Gimana, Bang? Kan nggak seharusnya Bang Edis itu kan, kalau kan Bang Edis bilang itu sekedar oknum kan, oknum, ada seorang agama Islam oknum gitu kan. Tapi ini dirasakan sama Bang Edis. Ya saya juga bicaranya sama orang-orang oknum-oknum itu juga, Bang. Karena oknum-oknum itu juga bicaranya juga disebar di media sosial juga. Karena korban-korbannya itu adalah orang-orang di media sosial. Maka saya harus memberitahu juga di media sosial. Bukankah, Bang, ini saya kasih contoh ya, Bang, ya, di negara kita tercinta ini, Bang. Ketika Abdul Somad bilang bahwasanya di dalam salib ada jin kafir, ada setan. Dia setan itu berkata haleluya begitu. Itu kemarin, Bang, rame-rame dilaporkan ke Mabes Polri. Tapi ya karena negara ini kan punya ya nggak apa-apa, Bang. Itu namanya dakwah, itu namanya. Gitu. Tapi, Bang, coba Kristen yang ngomong gitu, Bang. Coba Kristen ngomong di dalam Ka'bah itu ada setan. Setannya memanggil Allahu Akbar. Langsung dipenjara, Bang, dia. Itu pasti, Bang, itu. Makanya. Ini loh Bang. Kita ganti ya. Kan Bang Edis kan sebagai ibaratnya pendeta lah ya. Penceramah kayak gitu. Saya bukan pendeta, Bang. Saya juga saya ini hanya sekedar seorang apologet. Apologet itu adalah orang yang mempertahankan iman. Gitu, Bang. Ya gini loh Bang. Alangkah baiknya kalau gitu ya Abang Edis itu kan cobalah cari jalan keluar ke apa ibaratnya kayak mana. Sudah. Kan? Tahun lalu, Bang, sekitar 2021 saya sudah ngomong sama Juma, Yusupi, sama semua teman-teman semua, demi kerukunan kita, kerukunan antar umat beragama. Gimana kalau kita berhenti? Nggak mau, Bang, si Juma dan kawan-kawan. Nggak mau. Mereka katanya begini, kami tidak mau berhenti sebelum kalian hapus Tuhan kami dari kitab suci kalian. Sejak kapan ada Tuhan kalian di kitab suci kami? Tapi itu pun, Bang, kalau begitu permintaan mereka, makanya saya kemarin bilang, kalau begitu biar kita ini nggak usah melanjut terus, hapus sajalah kata Allah itu dari dalam Alkitab. Begitu. Enggak loh Bang. Ya. Aku kalau pribadi ya Bang, aku respect sama semua agama pun. Menurutku itu tujuannya satu Bang. Semuanya pengen ke surga semua kayak gitu kan. Tapi kita cuman berbeda alur, berbeda cara kayak gitu aja Bang. Iya, Bang, gini. Sebenarnya, Bang, Islam uruslah agama kalian. Kristen kami urus agama kami. Kan itu kan, Bang, yang bagus kan, Bang? Supaya kita bisa membangun bangsa ini dengan kerjasama yang baik. Setuju kan?
Tapi masalahnya bang, kan orang-orang Islam ngomongin Kristen terus, mereka bebas-bebas saja. Gitu loh bang. Kan karena tidak ada tindakan. Tidak ada sesuatu yang supaya aparat petugas ini ngomong, ayo gimana caranya supaya kita semua ini kumpul, rembuk, damai. Nggak ada. Begitu bang. Seperti itu. Oke bang, lanjut. Oke, begitu ya bang ya. Semangat terus. Oke, perjuangkan. ya maafkan kalau ada kata-kata yang salah bang ya, saya turunkan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Jadi biar teman-teman tahu maksudnya diskusi ini apa begitu loh. Untuk menjawab oknum-oknum orang-orang Islam tersebut yang tiap hari ngomongnya sesungguhnya Yesus itu Muslim. Kalau kalian nggak percaya nih, saya kasih tunjuk sama kalian. Makasih. Terima kasih. Udah berkali-kali kalian saya kasih tunjukkan. Bahkan mereka itu bikin kaos loh. Mereka bikin kaos isinya apa? Tulisannya Jesus, Yesus. Bayangin tuh. Tapi yang diceramain apa? Agama Islam. Nah itu yang mau saya bilang. Cobalah, bisa nggak sih kalian berhenti gitu loh. Janganlah fitnah bahwasanya apa yang diajarkan oleh Muhammad itu, yang diajarkan agama Islam itu, meneruskan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kami. Kan begitu. Ya namanya akhirnya apa ya, beradu argumen, ya memang akhirnya begini kan yang terjadi kan. Nah, saya didik juga supaya kalian itu jangan gampang atit hati, jangan gampang tersinggung. Lebih bagus kalian itu, ya, coba nih sekali lagi, muslim-muslim yang nonton, jangan segera tersinggung, tetapi segeralah mencari jawaban. Salahuddin, terima kasih. Salahuddin Al-Ayubi, ya silakan Salahuddin, nyalakan kameramu. Salahuddin. Nah, gitu. Ya. Salahuddin, coba nih diklarifikasi dulu nih Salahuddin. Apakah saya ini memfitnah ketika saya katakan bahwa Muhammad itu nyuruh orang minum air kencing onta? Tidak. Nah, tidak fitnah kan? Jangan dibilang saya fitnah. Mau dibilang saya fitnah. Oke, Salahuddin. Kalau kamu mendapati ada sanak keluargamu, kakekmu, tetanggamu, ibumu, ayahmu atau siapapun, ya, meminum air kencing sapi, apakah yang akan kau lakukan? Tinggal lihat, artinya itu ada tujuannya tentunya. Kalau nggak ada tujuannya ngapain diminum kan seperti. Iya, contoh misalnya, misal gini, misalnya ini botol nih, botol aqua nih ya. Ayah Anda menampung air kencing sapi. Kencing sapi terus glok. Tidak Kira-kira, seperti itu. sebentar dulu. Artinya, Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? ya tentunya kalau tidak ada maksud dan tujuan ya, tentunya kita larang lah. Untuk obat katanya, boleh. Ya kalau seperti itu memang diyakini dan itu bisa menyembuhkan, sepanjang itu tidak berbahaya, ternyata dia sembuh, nggak ada masalah. Gitu. Tapi kencing unta itu dalam riwayatnya kan memang diberikan kepada orang-orang yang tidak beragama Muslim. Kenapa Rasulullah menganjurkan itu? Karena orang itu setelah sehat dia nakal. Bukan begitu, Salahuddin Al-Ayubi. Bukan begitu. Tadinya orang itu tidak ada bermusuhan dengan Muhammad. Tidak ada dikatakan mereka bermusuhan loh. Iya betul, mereka tidak bermusuhan, tapi orang yang disembuhkan sama dengan minum kencing air onta itu, pemilik ontanya malah diambil, itu gimana? Iya, ontanya akhirnya diambil dan dibawa lari.
dibawa lari. Nah. Kenapa Rasulullah itu menganjurkan Nah, orang justru itu kalau di dalam pikiran saya mereka itu bukannya sembuh, mereka itu malah akhirnya malah sakit, makanya balas dendam. Contoh. Begini, Rasulullah itu kan seorang nabi yang diberikan kelebihan daripada manusia-manusia yang lain. Kenapa Rasulullah menganjurkan orang itu untuk minum kencing unta? Karena orang itu seperti kita menolong anjing kejepit. Sudah ditolong malah mentung. Nah, gitu. Oke, sekarang begini. Kalau bahasa Lampungnya ragah lawang. Ragah Makanya lawang. sembuh. Ayo, ragah lawang. Sembuh, Halo Yubi, Salahuddin, begini ya. Pertama-tama, kalau memang mereka itu sembuh, pasti mereka tidak akan berbuat semacam itu. Gini, kalau kita baca cerita itu, riwayat itu, mereka itu kan dikatakan mereka sembuh dan menjadi gemuk. Tidak selalu seperti itu Bang Edis ya. Seperti contoh Bang Edis nih. Bang Edis selalu baik sama teman Bang Edis. Ketika teman Bang Edis itu mau pinjam uang sama Bang Edis, ternyata orang itu tidak meminjami, maka Bang Edis akan difitnah dengan cara tidak baik. Wah, dia ngomong kemana-mana. Itulah sifat daripada manusia. Nah, iya. Justru begini. Justru makanya di dalam narasi itu dikatakan mereka sembuh. Justru kalau mereka sembuh, nggak mungkin mereka malah membawa lari unta-unta tersebut. Justru menurut saya karena mereka merasa dikerjain, makanya mereka balas dendam dan membawa unta itu pergi. Tidak semua kebaikan yang dilakukan Bang Edis dan yang saya lakukan itu akan dibalas baik oleh orang lain. Tapi gini aja, Salahuddin, begini. Betul tidak Bang Edis? Betul tidak omongan saya? Kalau itu betul. Tetapi yang mau saya katakan begini. Coba ya, kita jujur-jujuran saja. Ya. Nih, Harus jujur. Kalau nggak jujur jangan buka diskusi. oke, baik, kita jujur ya. Ada nggak sebuah kajian kalau orang sakit minum air kencingnya onta dia sembuh? Nggak ada. Yang ada malah tambah parah. Karena itu orang yang memang perangainya tidak baik, maka Rasulullah anjurkan saja dia minum kencing onta sama dikasih susu sehingga dia sembuh. Apa setelah sembuh? Bukannya dia bersyukur, malah dia kupur. Iya, tapi begini. Ini survei membuktikan bahwa kemarin kan sempat merebak penyakit MERS itu. Penyakit yang mewabah itu pada tahun 2005 dan 2000 berapa itu. Nah, itu disebabkan karena kencing unta. Kencing unta itu membawa virus yang bernama virus MERS. Jadi nggak ada ceritanya orang minum kencing unta jadi sembuh, yang ada tambah sakit. Buktinya orang yang dianjurkan sama Rasulullah itu terbukti dia sembuh. Iya, itu Tapi fitnah yang nyata. orang itu memiliki sifat-sifatnya tidak baik. Seperti Bang Edis ibarat pepatah itu nolong anjing kejepit. Bang Edis punya kawan baik, kawan akrab. Kalau begini, kawan Abang Edis tidak dipinjami uang, maka apa-apa yang sudah Abang Edis ceritakan lalu diceritakanlah, ditambah-tambah. ya, gini, beda, gini. Nah, gini ya, kenapa Gitu, Bang Edis. kenapa hewan anjing kejepit, ya hewan lah. Ketika kita tolong dia gigit, kenapa? Begini, karena hewan itu punya pikiran bahwa kitalah yang menjebak dia itu. Contoh, itu pepatah. Maksud saya orang itu tidak selamanya orang yang kita bantu itu akan berbuat baik kembali atas bantuan kita. Seperti itu, Bang. iya, tetapi Abang tidak bantu ada orang. tidak ada satu alasan yang logis mereka Logis itu itu, Bang, mencuri. logis. Oke, apa alasan logis mereka ketika mereka sembuh malah mencuri kambing onta-onta itu? Karena mereka memang sudah memiliki sifat yang tidak benar, tidak baik. Nah, nggak ada disebutkan dalam tidak ada disebutkan dalam narasi itu mereka punya sudah sifat dibantu, begitu. Bang Edis ya, ada manusia itu meskipun Bang Edis sekolahkan, Bang Edis besarkan, Bang Edis kuliahkan, ternyata setelah besar justru dia jadi musuh Bang Edis, banyak terjadi. Iya, ada seperti itu. Ketika misalnya ada satu hal yang menyakit, makanya kan gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga kan, ada begitu. Iya. Tapi di dalam hadis itu tidak ada narasi bahwa
di situ dikatakan mereka berbuat seperti itu. Kalau saya yakin apa yang menyebabkan mereka mencuri unta-unta Muhammad itu karena mereka merasa dikerjain sama Muhammad. Tidak Bang Edis, itu satu bukti pelajaran buat kita bagaimana orang itu ketika kita perlakukan dengan baik, justru orang itu tidak berbuat baik pada kita. Oleh Ya, sebab tapi itu pasti ada alasannya. Gini, Ya alasannya itu Bang Edis. tidak masuk akal. Masuk akal Bang Edis. Contohnya Bang Edis saja ya. Bang Edis ini selalu dipitnah-pitnah dengan orang satu keyakinan Bang Edis. Padahal salahnya Bang Edis di mana tidak ada. Tapi Karena ada. Kebencian itu iri karena Ya, penonton salahnya sedikit. apa? Salahnya iri, kan begitu. Ya, Saya membuat mereka iri, penonton- tetapi Iya, apa? penontonnya sedikit. Oke, apa yang membuat mereka akhirnya mencuri unta-unta Muhammad? Nah, karena itu tadi sifat tidak ada rasa syukur terhadap orang yang membantu dia sehingga orang seperti itu. Itu menunjukkan Tidak sifatnya masuk buruk. akal. Masuk akal Bang Edis. Oke lah, Karena Bang sudah. Edis menarasikannya Kita di dengan situ-situ arah yang terus nanti. negatif. Diskusi yang apa sih? Yang mana yang lagi apa? Oke lah, kita nanti di situ-situ terus muter. Ini udah mau jam 12. Iya. Udah mau Nggak jam maju-maju 12. diskusinya. Kita rehat dulu lah kalau begitu. Oke. Oke, Salahuddin. Oke, laman geno. Laman gahenau. Kam tuhun pai. Jangan lupa niko nyuwit nan. Iya, nya aku mengan Niko menganpai. sehat. Yo. Yang mamungan. Anginan. Ya. Oke, turun ayo. Ya. Nah, teman-teman sekalian, sehubungan ini sudah hampir jam 12 siang, teman-teman juga sudah mau makan siang, ya. Saya persilahkan teman-teman makan siang. Mudah-mudahan nanti malam kita diskusi kembali ya, teman-teman ya. Terima kasih Ice. Makasih Ice topinya makasih Ice. Sekali lagi teman-teman, di akhir acara saya iklan dulu ya. Boleh ya iklan ya, teman-teman ya. Boleh kan? Nanti iklan nggak boleh. Ya, saya iklan dulu teman-teman di akhir acara. Teman-teman, sekali lagi support dan dukung channel saya ini, channel Edis TV ini. Teman-teman bisa mensupportnya melalui tap-tap layar boleh, memberi gift boleh. Kemudian teman-teman juga bisa mensupport saya lewat finansial. Teman-teman bisa support di sebentar. Oh, ini saya gara-gara baru saya ya. Ini gara-gara baru saya apa? Saya kan baru ini nginstal segala macam. Ya, teman-teman bisa support di sini. Nah, itu. Ya, teman-teman, gara-gara baru saya hapus hilang yang kemarin. Ya, teman-teman yang nonton di YouTube juga teman-teman bisa support channel ini secara finansial di situ ya. Ada tulisan berjalan tuh. Tulisan berjalan di YouTube, teman-teman bisa teman-teman sampai hari ini tuh akun YouTube kita itu nggak ada iklannya, teman-teman ya. Jadi tidak seperti channel-channel yang lain, ketika channel-channel lain tuh ngambil konten-konten saya, mereka itu ada iklan. Nah, kita sendiri itu nggak pakai iklan. Jadi kalau teman nonton di YouTube saya, tidak mungkin ada iklannya di situ. Jadi kalian bisa bablas iklannya di situ. Jadi kalian bisa bablas lempeng aja nggak ada iklannya. Kecuali kalau saya muter lagu ya. Kalau ada muter lagu itu kena copyright. Begitu. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mau mensupport secara finansial, support secara finansial tuh di layar ya. Ini masih akun yang lama. Karena tadi sudah saya bersihkan, ternyata saya nggak dapat foto-foto yang lama. Jadi saya dapatnya ini. Oke, teman-teman, saya rasa itu saja teman-teman. Kita lanjut lagi semoga nanti malam. Sampai di sini dulu diskusi kita. Sampai ketemu lagi. Selamat beristirahat.